Baik. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Waalaikumsalam. hari ini akan diselenggarakan seminar hasil penelitian tesis untuk Ibu Eni Lindrawati. Ya, dengan tim penguji yang pertama adalah Bapak Dr. Alfaini Muhammad, yang kedua adalah Bapak Dr. MH Taufik Lutfi. Nah, untuk seminar hasil penelitian tesis ini 0 SKS, tidak ada bobot penilaiannya, tidak ada status lulus tidak lulus, tetapi ini adalah hal yang sangat Ibu butuhkan untuk mendapatkan feedback-feedback terbaik supaya bisa meningkatkan kualitas hasil penelitian Ibu dan Ibu akan menjadi lebih siap ketika menghadapi ujian tesis ya. Oke, SHPT ini akan terbagi dalam 2 sesi. Pertama adalah Ibu presentasi hasil penelitian tesisnya, waktunya 10 hingga 15 menit. Kemudian nanti sisa waktu yang berikutnya akan kita optimalkan di sesi yang kedua untuk mendapatkan arahan-arahan dari tim penguji. Oke, Bu Eni bisa share file presentasinya. Sebelum Ibu presentasi, sebaiknya berdoa terlebih dahulu supaya Ibu lebih tenang, berkurang deg-degannya, dan lancar. Monggo. Bisa langsung dimulai, Bro. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji yaitu Prof. Emma selaku pembimbing satu juga, kemudian Bapak Alfa dan juga Bapak Emma. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Comparison of Modified Nazif Adriani and Modified ECS Algorithm for Madures Language Streaming. Nah, di sini abstraknya ya, bahasa Madura merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan di berbagai wilayah seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Banyuwangi, bahkan digunakan di luar Pulau Jawa seperti luar negeri. Nah, bahasa Madura memiliki keunikan morfologi. Keunikan morfologi tersebut dapat digunakan untuk mencari kata dasar. Proses pencarian kata dasar disebut dengan stemming. Dengan stemming dapat dikembangkan aplikasi terjemahan bahasa Madura menjadi bahasa Indonesia, bahkan bahasa lain, serta dapat digunakan sebagai pendukung pengembangan sistem plagiasi teks bahasa Madura. Penelitian stemming tentang bahasa Madura itu masih sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mencari kata dasar bahasa Madura dengan menggunakan modifikasi algoritma Nazif Adriani dan modifikasi ECS. Modifikasi Nazif Adriani, kami berikan nama dengan Anum Stemmer. Penelitian menggunakan 1000 kata bahasa Madura, terdiri dari 630 kata awalan atau prefix, 74 kata akhiran atau sufiks serta 296 kata awalan dan imbuhan atau dengan konflik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anom Stemmer itu lebih baik, yakni ditunjukkan dengan akurasi yang diperoleh sebesar 88,8%, oversteaming-nya sebesar 0,7% dan understeaming-nya sebesar 10,5%. Sedangkan untuk ECS diperoleh akurasi sebesar 74%, oversteaming 0,4% dan understeaming 25,6%. Dalam prosesnya pun sama, Anum Stemmer membutuhkan waktu lebih cepat dari modifikasi ECS. Untuk Anum Stemmer membutuhkan waktu 65,72 detik, sedangkan untuk modifikasi ECS membutuhkan 407,9 detik. Latar belakang penelitian. Bahasa Madura merupakan salah satu bahasa daerah. Ini termasuk dalam kekayaan budaya ya, sehingga perlu dilestarikan. Kemudian memiliki keunikan morfem yang dapat digunakan untuk mencari kata dasar. Penelitian sebelumnya itu sangat terbatas untuk bahasa Madura itu sendiri. Stemming bahasa Madura. Penelitian sebelumnya yaitu menggunakan modifikasi ECS yang dilakukan oleh Bapak Andi Solihin dan kawan-kawan pada tahun 2013 dan Ahmad Maulidi pada tahun 2016. Nah, sedangkan untuk metode Nazif Adriani itu sendiri sering digunakan dalam penelitian streaming bahasa Jawa, seperti yang dilakukan oleh Hidayatullah
tahun 2019, kemudian Soyusiawati tahun 2020, Aji Prasetya tahun 2020, juga oleh Muhammad Arifin tahun 2020. Nah, untuk bahasa Madura itu sendiri, itu memiliki kekerabatan dekat dengan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu tercantum dalam paper Pusma Ruriana tahun 2018. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja modifikasi algoritma Nazif Adriani dan algoritma ECS dalam bahasa Madura, kemudian berapa tingkat akurasinya, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kedua algoritma tersebut terhadap stemming bahasa Madura. Batasan masalah. Nah, untuk penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Untuk teks bahasa Maduranya itu karena bahasa Madura itu memiliki karakter penulisan tersendiri, itu kami mencoba untuk mempertahankan karakter itu sehingga tidak mempengaruhi pengucapan. Yang kedua, kamus yang menjadi acuan adalah Kamus Lengkap Bahasa Madura Indonesia dengan dengan judul Ejaan Bahasa Madura Tepat Ucap yang merupakan karangan dari Adrian Prawitra, dan kamus yang kedua yaitu Kamus Bahasa Madura Indonesia Kontemporer oleh Muhri SPDMA. Algoritma yang disarankan yaitu tadi Nazif, modifikasi Nazif, dan ECS. Yang keempat, tidak memproses infik dan reduplikasi. Jadi tidak ada di sini, tidak memproses atau tidak ada rule untuk infik dan reduplikasi. Kemudian di sini parameternya yaitu menghitung akurasi. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan dalam penelitian itu yaitu Python. Oke, tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui kinerja dari kedua algoritma, yaitu Nazif, modifikasi Nazif ya, atau yang disebut dengan anom steamer, kemudian modifikasi dari ECS. Yang kedua, untuk mengetahui algoritma mana yang menghasilkan akurasi lebih tinggi, seperti itu. Nah, metode penelitiannya yaitu pengumpulan data. Dari data tersebut dilakukan pre-processing ya. Di dalamnya ada filtering, scaffolding, dan tokenizing. Kemudian setelah pre-processing itu dilakukan ke modifikasi Nazif Adriani atau anom steamer, kemudian modifikasi ECS. Setelah itu langsung dilakukan pengujian algoritma. Nah, dalam pengumpulan data, seperti yang disampaikan di abstrak, bahwa pengumpulan data itu menggunakan teks bahasa Madura ya, yang diambil dari kamus. Untuk katanya, pengujiannya itu 1000 kata dengan terdiri dari 630 prefix, kemudian 74 sufik dan 296 konflik ya. Kemudian kata dasar yang disiapkan itu sebanyak 6.908 kata dasar yang diambil dari Kamus Bahasa Madura. Oke, dalam proses anom steamer. Nah, anom steamer ini adalah singkatan dari Nazif and Adriani Modification for Madures Steaming. Nah, untuk langkahnya, yang pertama itu cek dalam kamus. Jika dalam kamus itu ada, maka proses selesai dan tidak dilanjutkan proses. Nah, jika tidak dalam kamus, maka langkah-langkah ini yang akan dilakukan. Yang pertama, membuang afiksasi sesuai dengan morfologi bahasa Madura, yaitu akhiran infleksinya ya. Partikel yang dibuang yaitu la, kan, ya, je, ra. Kemudian kata ganti posesif. Nah, sama kemudian dilanjutkan dengan penghapusan DS-nya seperti akhiran a, e, na, ana, an, aki. Kemudian dilanjutkan dengan DP-nya yaitu dengan morfologi DP. Nah, di sini menggunakan imbuhan anyo suara ya, yang di situ terdiri dari nya, ma, nga, dan na. Kemudian penghilangan derivation prefix, yaitu a, ta, ma, ka, sa, pa, pe, pra, nga, epa, eka. Nah, algoritma ini sangat tergantung pada kamus kata dasar dan mendukung perekaman dengan mengembalikan kata yang mengalami oversteaming. Nah, untuk ECS itu hampir sama.
periksa kamus, tetapi untuk ECS itu sendiri lebih banyak pengulangan perekaman katanya sehingga lebih dalam prosesnya itu lebih lama. Oke, untuk hasil pengujian. Hasil pengujian di sini untuk prefik ya. Untuk pengujiannya dibagi menjadi 3 pengujian, yaitu untuk prefik terlebih dahulu. Nah, untuk prefik ini, nah di sini sudah ada beberapa sampel kata. Jadi prefik dari kata ata, dia dari nazif atau anom itu menghasilkan ata. ECS juga menghasilkan ata sehingga proses steaming ini berhasil. Nah, kemudian di sini ada kata abernah. Bernah. Di sini untuk nazif anom ya, anom stemmer itu malah ini membacanya sebagai akhiran sehingga terjadi oversteaming menjadi aber. Untuk yang ECS itu bernah, sukses dia. Eh bernah ini berwarna. Jadi bernah, harusnya kan warna bernah seperti itu. Nah, kemudian ada beberapa kata juga yang di sini mengalami understeaming, tidak terjadi steaming sama sekali, seperti apelik. Ini dalam anom dan dalam ECS menghasilkan sama-sama apelik understeaming. Untuk pengujian sufik. Nah, pengajian sufik di sini memiliki understeaming yang lebih banyak daripada pengujian yang lain. Seperti ini yang sukses adalah aptina. Aptina di sini untuk anom ya dia sukses, sedangkan untuk ECS dia gagal understeaming. Kemudian di sini juga terjadi oversteaming ya. Oversteaming pada anom di sini masana. Nah, untuk akhiran ana ya masana ini sebenarnya harus menghasilkan kata masa. Nah, karena di sini mengandung ana, maka sama si anom ini, ana itu dianggap sebagai akhiran. Nah, untuk yang ECS, dia malah memiliki peleburan atau perubahan vokal dari ma menjadi p. Jadi, ma sanah menjadi pas. Nah, dia menganggap bahwa ma ini adalah awalan ya, awalan yang eh, nanti memiliki perubahannya kata dasarnya itu berasal dari pa. Nah, untuk pengujian konfig. Untuk yang anom, di sini contohnya katoroten. Katoroten itu harusnya menjadi kata torot ya. Dengan awalan k dan akhiran an. Di sini menjadi understeaming. Sama dengan yang ECS juga understeaming. Mabini itu kata asalnya adalah bini. Ma yang di belakang itu adalah awalan dan akhiran. Ini sukses. Dalam proses pengujian konfig ini tidak ada oversteaming. Oke, dari beberapa pengujian tersebut, ini diperoleh akurasinya masing-masing untuk prefix 93,49% ya. Dan understeamingnya itu dengan understeamingnya 4 kata ya, untuk oversteamingnya 4 kata, understeamingnya 37 kata untuk yang anom stemmer atau modifikasi Nazi dan Adriani. Untuk yang ECS sendiri itu memperoleh akurasi 82,38%. Untuk total akurasinya setelah digabung 3 pengujian itu menjadi 88,80% untuk yang untuk yang anom dan 74% untuk yang modifikasi ECS. Nah, kesimpulannya di sini untuk modifikasi Nazif, Adriani, dan ECS ini bisa digunakan untuk streaming bahasa Madura dengan menyesuaikan aturan-aturan pembentukan kata dalam bahasa Madura. Akurasinya seperti yang disampaikan ya, lebih tinggi yang anom stemmer. Nah,
Untuk sarannya, yaitu menambahkan aturan-aturan pembentukan kata dasar dengan 3 tingkatan kata, yaitu inje ieu, engkinten, dan engkipunten. Jadi dengan menambahkan kata rule-rule ini, maka semua yang di-stemming, agar menghasilkan kata yang sesuai, kata dasar yang sesuai. Selain menambahkan aturannya, juga menambahkan kata dasarnya, dan menambahkan rule untuk infik dan reduplikasi. Di laporan itu saya tidak mencantumkan untuk pengujian, eee, dokumen ya. Di sini saya menggunakan buletin bahasa muda yang diambil dari, buletin yang bernama Pakematu, buletin Pakematu. Di situ saya mencoba satu topik buletin ya, yang terdiri dari 360 kalimat Madura yang di dalamnya terdapat 4.864 kata. Dalam preposisinya itu, hampir sama dengan dengan kata tadi, kemudian ditambahkan hapus, punctuation-nya, kemudian hilangkan angka karena di dalam, kalimat tersebut ada angka misalkan tahun kayak gitu. Kemudian penghilangan simbol-simbol, ada simbol bintang, tanda petik. Nah, kemudian menjadikannya sebagai lower case. Setelah di preposesing untuk yang 360 kalimat Madura ini, dia menjadi 2.460 kata. Hasilnya sama, Anum Stemmer itu memiliki akurasi lebih tinggi daripada ECS. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk 2 algoritma tersebut itu lumayan lama, sekitar 5 jam untuk 2 algoritma. Nah, seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke sesi kedua, sesi tanya jawab dan saran-saran yang akan dimulai dari Pak Dr. Alfa. Monggo Bapak, mohon arahannya. Terima kasih Prof. Hikmah. Baik Bu Eni ya. Ini sebenarnya lebih dari sekedar apa ya, pembahasan algoritma ya Bu ya. Justru di bahasa Maduranya tadi kok menarik gitu. Sayangnya saya nggak terlalu paham ya Bu ya. Tapi yang dipaparkan tadi, ini memang ada ilmu ininya Bu ya. Apa namanya, rujukan ininya, rujukan resminya. Ada Bapak, ada Tapi bukunya tentang enggak, tata bahasa Madura. ya maksud saya itu tentang tata bahasanya ada ya. Ada Bapak. Tapi nggak ada referensinya saya lihat di ini, di bab 2-nya. Di Nanti, laporan itu ada Pak. iya ada bahasanya, tapi nggak ada referensi ini tuh diambil dari buku mana itu. Dari buku ada Pak. Ada. Dicantumkan di Misalkan Ibu buka di halaman 48 itu, proses pembentukan kata. Apa di 49 itu kan. oh, tidak saya cantumkan citasinya ya. Dicantumkan aja Bu ya citasinya. Ini Pak, sebenarnya ada di daftar pustakanya ada Bapak. Mm-mm. Dari Bapak Hafid Effendi ini ya. Gramatikal bahasa Madura. Diambil dari sana, cuman saya lupa untuk mensitasi mungkin. Ya, di citasi. Jadi memang ada rule-nya tersendiri ya ini Ada ya. Bapak. Oke. Benar. Kemudian sudah ada ya yang meneliti seperti ini ya tadi. Ada Pak tahun Eh, ECS tapi pakai modifikasi ECS. Modifikasi CS stemming. Berarti Bu ini fokus di stemming ya, Iya. untuk melakukan beban stemming. Nah, apa yang membedakan yang Ibu ini kan dengan usulan peneliti sebelumnya yang ECS itu? Eh, untuk yang sebelumnya itu kan ada aturan yang tidak boleh dilakukan, pemenggalan tidak boleh dilakukan gitu, Pak. Nah, untuk Mm-mm. ternyata ketika saya lihat dari data Mm. atau dari dataset yang saya punya, korpus yang saya punya itu, Mm-mm. aturan-aturan seperti itu tuh memang tidak pernah ditemukan kayak gitu. Jadi langkah itu yang dilewati untuk ECS-nya. Oke. Sudah dicantumkan di naskah penjelasannya? Untuk rule yang
panjang itu belum saya masukkan, termasuk yang eh, algoritma seperti ini Pak, proses nazif yang untuk ini Pak, belum saya masukkan. Ya, mungkin Ini belum. ditambahkan itu, Bu. Ini masih tampilan thank you. Oh ya, iya sebentar Pak. Ini Pak, Nah, oke. untuk proses yang seperti ini belum saya masukkan, tetapi sudah ada Pak. Loh, ini di naskah kok nggak ada gambar ini? Iya, belum saya masukkan. Oh, oke, ya. Saya mau ngasih kritik itu tadi. Karena Ibu bisa menyampaikan dengan jelas, cuman secara visualnya kurang ini ya. Tapi ya seperti ini rule semuanya berarti ya. Iya, Nah, karena ini kan juga menjelaskan alur yang dibuat kan. Oke, nah kemudian setelah itu, nah selain modifikasi pada prefix, sufiks dan segala macamnya tidak ada ya. Jadi memang hanya di situ ya perubahan dasarnya. kalau untuk yang anom ini Pak lebih banyak ke menemiknya Pak. Jadi dalam peleburannya. Jadi dalam anyosuara semua kata yang mendapatkan imbuhan anyosuara kayak nya, nga tadi itu kan memiliki kata dasar yang jauh gitu Pak dari asalnya kayak gitu. Jadi kalau di penelitian sebelumnya itu seperti nitik ya Pak ya, itu harusnya kan titik. Nah, di sini ini udah bisa dileburkan kayak gitu. So, kayak contoh sebentar Pak. Saya buka Excel. Kayak gini Pak, ngabei. Itu kan dapat imbuhannya kan nga. Ini sebenarnya berasal dari abei. Kan begitu biasa yang Ini bacanya gimana sih? A-nya kalau jadi jadi kalau ada oke. topinya ngabei. Oke, kalau yang E ini nomor Eh, 540 tuh bacanya gimana? ngapek Nggak teh. ngabak Jadi teh. eh Oke. Teh. 543 543 ngadejeh. ada Lebih aja. berat gitu loh Pak, lebih ke dalam. Ngadejeh. Iya, iya, iya. Ada aja. Oke, nah nah ada kesepakatan nggak penggunaan apostrofnya itu, apostrof tanda apa tuh di atas hurufnya itu dengan pengucapan kita? Jadi memang Ada sudah Pak, ada ada rule ininya ya? ejaannya. Ada Ah, aturan ejaannya Pak. Kan ejaannya itu mengalami periodisasi kayak gitu. Jadi dari 97 itu penggunaannya seperti apa itu sampai ke yang terakhir 2011 Pak. Jadi ya. eh, penulisan seperti ini yang dianggap bagus kayak gitu ada. Oh, oke, berarti enak ya bahasa kalau sudah ada yang apa istilahnya ahli bahasa yang turun untuk membuat rule seperti ini. Ya, alhamdulillah Oke. untuk Hmm. ahli bahasanya, kebetulan dosen kami di YIN Madura itu ada penggiat bahasa Madura, Hmm. Bapak beliau Dr. Muhammad Hafid, seperti yang saya citasi bukunya itu. Jadi saya konsultasinya sama beliau dan termasuk hasil-hasil dari steamingnya ini saya konsultasikan juga dan beliau sudah apa namanya. Jadi mengatakan benar salah itu beliau sudah ngecek. Oke, ya. Oke, dari sisi bahasa, oke lah, saya kira cukup lah. Nah, kemudian masuk ke stemming ya. Stemmingnya kalau saya kayaknya
Itu tadi ya masukannya ya, kalau ada Ibu bisa membuat dalam bentuk flowchart itu jauh lebih baik. Tapi kalau tidak, rule yang apa namanya, seperti ini itu juga boleh. Tapi kalau pseudocode maksud saya, jika memungkinkan. Karena ini Iya kan Bapak. sebenarnya kan ketika di apa namanya, di stemming ini kan rule-nya harus jelas ya. Instruksi-instruksinya mana-mana saja yang dihilangkan itu ditambahkan. Ini Bu sudah membuat cuman dalam bentuk deskripsi, misalkan dibuang ini gitu. Iya. Nah, itu saya kira perlu ditambahkan itu. Kemudian setelah dilakukan, nah berarti hasil apa stemming yang Ibu buat itu di mana pada akhirnya nanti? Yang tabel berapa? Ada pada tabel evaluasinya ya Pak. Heeh. Tuh paling akhir yang ini Pak. Halaman 96. 96 Oh ya, 97. oke. Yang overstemming 4. Nah, ini kira-kira kenapa yang menyebabkan apa ya, misalkan understemming di sini kok secara keseluruhan lebih banyak daripada yang overstemming ini? Yang understanding itu eh dalam apa gagal dalam apa namanya ya Pak, mengambil akhiran atau awalan kayak gitu. Dan kan di ketika kan langkah pertama adalah mengecek dalam kamus. Nah, di kamus kan tidak ada, maka proses berikutnya dilakukan kan ya. Jadi membuang eh, akhirannya dulu. Nah, dalam pengambilannya ini yang gagal, Pak. Kurang paham. Ya, oke. Tapi ini sudah ada error rate-nya. Ya, kalau yang koreknya banyak ya. Perbandingan dengan ini, yang penelitian sebelumnya tadi, ada Perbandingan pada penelitian sebelumnya untuk yang hasil evaluasinya. Nah, ya untuk ECS-nya malah lebih rendah yang ini, Pak. enggak, maksudnya dengan apa penelitian terkait sebelumnya? Iya, penelitian sebelumnya itu kan menggunakan 400 kata pengujian ya, Pak. Dan saya memang em, berbeda untuk datanya korpusnya itu berbeda. Yang pertama jumlahnya lebih banyak yang di saya, namun untuk yang sebelumnya itu malah akurasinya lebih tinggi dari yang penelitian saya ini, 94. Eh, Yang di Ya ECS, kalau yang mungkin perlu itu aja Bu dideskripsikan di sini Bu. Nggak apa hasilnya misalnya oh sudah baik, dan penelitian ini kan juga apa ya, penelitian serupanya tidak banyak, jadi seperti iya, apapun ada knowledge yang bisa dikontribusikan di domain ini kalau menurut saya ya. Tapi ditulis aja di sini baik level Pak, analisanya. baik Pak. Terus, oke lah, saya kira cukup Bu. Terima kasih Prof. Emma. Terima kasih Pak Alfa. Banyak Pak Alfa. Nah, mumpung kelihatan ini tabel 38. Penulisannya harusnya tadi ya berarti di semua tabel ya. Nah, penomoran tabelnya itu tabel terus nomor bab. Jadi misalkan ini ada di bab berapa nih? Di bab 4 gitu misalkan ya, berarti tabel 4 titik. Nah, urutannya berapa gitu. Oh, Ya, baik Prof. ya jadi nanti tabel 4 titik kalau dimulai dari satu gitu. Jadi setiap bab itu nanti berarti penomoran tabelnya adalah tabel, kemudian diikuti nomor babnya, kemudian diikuti urutan di bab tersebut. Berarti dimulai dari setiap bab dimulai dari tabel penomoran awal. Jadi Ya, berarti nanti 2.1. terus nanti setelah itu 1.2 gitu. Nah, kalau di bab 2 berarti tabel 2.1. Kemudian nulisnya bahasa Indonesia, bukan tabel Oh, gitu. baik Prof. Oke. Ya, eh, catatan yang saya sarikan dari arahan Pak Dr. Alfa pertama adalah pentingnya untuk mencantumkan citasi ya, untuk menunjukkan sumber rujukan terkait bahasa Madura. Kemudian yang kedua tadi ternyata Ibu sudah membuat alur ya, bagan alur. Nah itu dimasukkan di laporan.
Kemudian alangkah baiknya Ibu juga membuat dalam bentuk sedukut, Bu, untuk memperjelas cara kerja rule stemming-nya. Nggih. Ya. Yang berikutnya kita akan Boleh saya menunjukkan gimana? sedikit yang sudah saya bikin, kebetulan Oh, paper saya kemarin revisiannya itu, Prof. nggih. Ini paper yang mana, Bu? Yang Resti, Prof, yang masih review tahap kedua. Mm. Ibu submit di 2 jurnal Sinta 2 ya? Ya. Oke. Nah, sedikitnya seperti ini. Oke ya. Terus nanti dikotai gitu ya? Iya, Ini dianggap sebagai gambar ya? iya, saya kan untuk biar tidak terbaca ini, Prof. Ya. Jadi ada 2 di sini Mm-mm. sedikitnya yang dibikin. Ya. Karena kalau paper itu kan jumlah halaman terbatas ya. Iya, Sedangkan jumlah tesis itu kan harapannya sedetail-detailnya gitu ya. iya, Berarti bisa dimungkinkan Ibu sedikit yang dibuat tidak 2 cetak tapi gambar. 2. Tidak Baik, tidak Prof. hanya 2 tetapi bisa lebih dari 2. Ya. Baik, Prof. Oke, terima kasih banyak konfirmasinya Bu Eni. Kita lanjutkan minta arahan-arahan dari Pak MH. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Prof. Irma. Oke, Bu Edi Lindrawati ya. Baik. Menarik sekali apa yang diteliti nih Bu terkait dengan stemming untuk bahasa Madura gitu ya. Perbandingan modifikasi algoritma Nazif and Adriani dan modifikasi bacanya gimana? Enhanced Config Stripping ya, ECS untuk Yes. stemming bahasa Madura. Berarti yang dilakukan adalah memodifikasi kedua algoritma tersebut, Bu ya. Oke. Oke, tadi Pak Alfa sudah menanyakan yang dimodifikasi apanya dari kedua itu? Eh, untuk partikel terutama Pak ya, kan untuk proses kedua algoritma ini menggunakan artikel. Nah, menggunakan penghilangan partikel terlebih dahulu. Nah, dalam bahasa Madura itu penggunaan partikel yang dimaksud tuh tidak sama dengan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi untuk partikelnya itu dilompati. Nah, Terus? untuk yang ECS seperti yang saya sampaikan tadi, sebelum penelitian sebelumnya itu menggunakan aturan yang tidak boleh, yang harus dilewati atau yang tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, untuk penelitian saya itu dilewatkan, tidak menggunakan itu karena memang untuk korpus yang ada itu memang tidak ditemukan tidak Aturan ditemukan ya. aturan yang seperti itu gitu. Jadi saya lompati. Oke. Ya. Untuk korpus awal tadi itu Ibu membangun korpusnya di awal atau korpusnya dapat dari mana? Bangun dari awal Bapak pakai kamus. Oke. Jadi kamusnya hard copy. Oh gitu. Berapa lama kemarin buatnya itu? 3 bulanan. Hanya untuk bangun korpusnya aja ya. Iya. Oke. Oke. Apa namanya? Oke, Bu, saya total ada berapa kata, Bu, di sana yang Untuk digunakan pengujian di dalam pengujiannya Bapak ini menggunakan 1000 kata Bapak. 1000 kata. Kalau itu 1000 kata itu sudah keseluruhan atau belum? Belum, masih ada yang infik, ada yang reduplikasi. Nah, itu yang saya lewati. Oke. Berarti 1000 kata ini yang digunakan yang dipilih lah ya seperti itu ya. Iya, 1000 Oke. kata yang dimaksud itu 1000 kata yang sudah memiliki imbuhan Bapak. Sedangkan untuk kata dasarnya sendiri itu ada 6000. 6000 itu. Iya. Oke. 1000 kata yang ada dengan perfect gitu ya dan atau Iya. suffix dan atau Perfect. perfect, suffix dan Konflik Pak imbuhan. ini maksudnya. Konflik. Oke, Jadi ada diganti sekalian awalan aja. akhiran ya Bapak. Oke, ganti sekalian aja Bu. Oke, oke. Loh, hilang mana tadi? Ya, 1000 kata dengan prefix, suffix dan konflik. Kata-kata tersebut Bu, itu ada yang kombinasi, ada perfectnya, ada
ada ketiga-tiganya atau masing-masing terpisah? Terpisah Bapak. Jadi ini saya tunjukkan Bapak ya untuk kata Mm-mm. dasar. Nah ini. Oke, artinya mereka mengidentifikasi yang perfect sendiri, suffix sendiri gitu ya, konflik sendiri gitu ya. Oke. Kalau di bahasa Madura, dimungkinkan nggak Bu ya, ketiganya atau salah duanya itu muncul bersamaan? Halo? Ada kemungkinan Pak. Tapi kalau Oke. untuk kamusnya itu yang saya gunakan tidak menemukan itu gitu. Tapi ketika di Oke. buletin ada. Mm-mm. Oke, tapi ini kemudian acuan jaringan adalah di kamus kok ya. Iya, kamus. Oke, artinya kalau di kamus itu tidak mungkin kemudian itu muncul secara bersamaan seperti itu. Bu Eni, halo? Halo? Nge-freeze kayaknya. Ah, ah. Halo Pak. Oke, iya. Oke, acuan jaringan hanya kemudian untuk ini kok ya, kata-kata yang ada di kamus ya, seperti itu. Iya, kata-kata dari kamus. Oke, artinya kalau di kamus itu tidak dimungkinkan memang penyajian kata dengan apa namanya kombinasi antara perfect dan konflik atau itu secara bersamaan itu ya misalkan ya kombinasi dari tiganya sama itu memang tidak ada ya. Kebetulan untuk kamus yang ini Pak memang tidak ada, tetapi untuk kamus yang saya tambahkan Mm-mm. karena saya menggunakan buletin itu tadi itu ada Oke, kalau gitu sekarang saya ingin lihat yang buletin Bu. Oke, yang buletin. Yang atau gini, untuk tadi tabel yang tadi jenengan sajikan tadi itu, oke, tabel mana ya yang muncul nilai akurasi tadi itu. ini Pak. Oke, nah, itu. Ini untuk hanya menggunakan 1.000 kata yang tadi jenengan gunakan itu dari kamus tadi itu Iya, dengan perfect terpisah, kemudian dengan suffix dan konflik terpisah itu ya. iya. Oke, Tapi sudah. untuk pengujiannya itu satu waktu Pak. Jadi sekali running kayak gitu tuh. Cuman untuk ininya saya apa namanya? Saya pisah sendiri gitu di Excel. Kalau untuk proses ininya steamingnya itu barengan. Mm. Tapi kemungkinan nggak Bu ya, untuk proses yang sama, untuk kata-kata yang berbeda, maksudnya gini, ketika itu dilekatkan secara terpisah dengan jadi satu, itu didapatkan hasil yang sama atau berbeda? Belum nyoba. Oke, ya itu yang saya maksudkan. Artinya eh ke tabel tadi itu Bu, tabel jaringan tadi mana? Oke. Oke, bahwa mereka algoritma ini berhasil mengidentifikasi profek, supir dan konflik itu ketika masing-masing berdiri sendiri itu ya. Oke, ketika dikombinasi itu kemungkinan sama atau beda hasilnya. Untuk pengujian secara terpisahnya ini belum saya lakukan, Bapak. Jadi untuk yang saya tampilkan saat ini adalah proses sekaligus. Jadi dimasukkan korpusnya ya, masukkan Hmm? korpusnya ke dalam algoritma, diproses semua, Pak. Jadi algoritma Bukan, itu bukan itu maksud saya, bukan maksud gimana, saya. Pak? Ini kan menggunakan kata yang hanya punya perfect, yang hanya Ya, punya Sufik. suffix. Oke. Kalau ada kemudian kata-kata itu yang memiliki perfect dan suffix sekaligus, itu bisa tidak dia diidentifikasi dengan Eh, akurasi yang sama? eh, belum tahu, belum nyoba, Oke. Bapak. Ya, ya itu saja menurut saya. Itu sudah ada belum di bagian saran? Di saran nih, penambahan rule untuk infik. Oke, Infik itu sama maksud. redu. Infik itu ada di tengah-tengah, Pak. Jadi kayak kamu lanceng kayak gitu. Itu Oke, ya.
Ya mungkin Infik sama ini Bu ya. Perlu penekanan bahwa di sini untuk korpus yang digunakan itu adalah bahwa prefix, suffix dan konfiknya tadi itu berdiri secara terpisah seperti itu. Artinya untuk kombinasi keduanya dalam satu kata itu belum termasuk di dalam Belum. proses yang dilakukan. Nah, itu saja mungkin nanti juga perlu ditambahkan. Karena kalau saya lihatnya bisa jadi berbeda hasilnya, Bu. Karena kan algoritma itu akan berjalan dalam satu waktu. Dia hanya mengidentifikasi satu titik dan atau harus mengidentifikasi ketiga titik. Itu bisa jadi dimungkinkan akan berbeda hasilnya. Ya, tapi saya tidak tahu atau kita nggak tahu itu ya, karena itu belum diujikan di dalam proses ini. Ya, udah. Ya itu saja. Terima kasih Prof. Ima. Terima kasih Bapak MH. Jadi perlu penekanan bahwa pada uji coba rule yang Ibu buat itu untuk posisi ketika infik, konflik dan suffix itu berdiri terpisah gitu ya. Ya. Bukan merupakan kombinasi di antaranya gitu. Ya, ya. Ya seperti itu ya. Jadi Iya. revisinya nggak banyak gitu. Kalau misalkan Pak Emma minta ini ada kombinasinya, penelitiannya belum selesai. Ya, terima kasih banyak arahan-arahannya Pak Dr. Alfa, Pak Dr. Emma untuk feedback hasil penelitiannya Bu Eni Lindrawati. Ini wajib untuk ditindaklanjuti ya Bu, revisinya supaya nanti Ibu lebih pede lagi ketika menempuh ujian tesis ya. Oke. Baik, Prof. SAPT Bu Eni saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke.